Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan juga adik-adik serta pemateri kita Kamamat yang luar biasa sudah standby lagi. Alhamdulillah kita di pertemuan yang kelima untuk hari yang kelima, dan hari ini kita akan membahas materi tentang IPA biologi ya Kak Mamat ya. Baik, karena ini sudah lebih dari 1 menit pembukaan ini, kita awali dengan membaca doa supaya pertemuan kita lancar dan jarnet kita normal ya, tidak turun naik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Kak Mamat. Silakan Kak Mamat. Ya, terima kasih Bu Nenden atas kesempatannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik gimana yang di rumah, tetap sehat ya, tetap semangat ya. Ya, mungkin siang ini agak lebih ini juga ya, di Bandung banyak angin dan lain-lain. Jadi tetap jaga kesehatan ya, jaga prokes ya, tetap pokoknya tetap semangat ya untuk semuanya. Untuk pertemuan kali ini mungkin yang terakhir untuk biologi ya. Jadi nanti ya pertemuan yang oke. Ya untuk pertemuan kali ini mungkin yang biologi ini yang terakhir. Nanti bahasanya itu beberapa bab yang belum sempat dibahas seperti substansi genetika, kemudian hereditas atau persilangan, bioteknologi, sama yang terakhir mungkin kalau sempat kita akan membahas sedikit tentang forensik ya, karena materi ini memang ada di OSN ya. Oke, sebelumnya tes suara dulu. Suara Bapak jelas tidak? Jelas. Jelas ya. Oke. Alhamdulillah. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Oh iya, untuk bahan pertemuan 1, 2 belum ya, nanti sekalian, jadi nanti memberikan bahannya itu sekalian biar tidak tertinggal gitu, biar tidak ada yang berulang-ulang minta bahan dan lain-lain. Nanti saya titipkan ke Bu Nenden juga untuk bahannya. Oke, ini slide-nya. Saya slide show terlebih dahulu. Oke, bismillah. Ya, kita akan ngebahas tentang genetika ya. Nah, ini kita ke apersepsi dulu. Apa yang bisa membuat kita semua berbeda? Ya, apa? Coba. Berbeda orang tua, ya. Kemudian berbeda sifat-sifatnya, dan juga berbeda tampilan luar. Ini kenapa bisa berbeda? Karena tentunya yang membuat kita berbeda itu ada karena apa? Karena adanya substansi genetika atau faktor genetika yang berbeda, ya. Walaupun orang tuanya sama, tetap ya kayak kita sama kakak kita atau adik kita, tentu ada sesuatu yang berbeda. Kenapa nggak sama? Padahal kedua orang tuanya sama ya. Nah ini ya faktor genetika yang diturunkan tidak selalu sama, pasti berbeda ya. Setiap individu atau setiap jenis itu pasti memiliki keunikan yang kemarin. Ya, yang masih mati-nyala. Di-mute dulu, tolong. Oke. Ya, nah yang membuat kita berbeda dengan satu sama lainnya adalah yang menentukan itu adalah faktor genetikanya atau faktor substansi genetikanya. Nah, faktor genetikanya apa sih maksudnya dari faktor genetika itu? Tentu yang menyebabkan berbeda itu DNA-nya berbeda, kemudian susunan RNA-nya akan berbeda, dan tentunya susunan gennya pun berbeda. Kromosomnya juga sama berbeda ya. Oke. Nah, tadi nyebutin DNA, gen, kromosom, RNA, apa sih perbedaannya? Nah, ini ya, kalau kita gabung keempat istilah tersebut terangkum dalam yang dinamakan substansi genetik ya. Nah, substansi genetik itu apa? Nah, dari dua kata, substansi sama genetik. Substansi itu apa? Substansinya adalah komponen, muatan, atau bahan dasar ya. Sedangkan genetika itu ya pewarisan sifat, berarti bahan dasar yang fungsinya itu untuk mewariskan sifat ya. Nah ini kalau kita ambil secara harfiah, substansi itu materi atau zat atau zara,
Sedangkan genetik itu adalah pewaris sifat yang melibatkan gen, DNA, dan kromosom. Nah, materi genetik adalah faktor bawaan yang diturunkan dari suatu organisme ke keturunannya. Nah, bagaimana hubungan antara gen, DNA, dan kromosom? Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan ini? Oke, gen itu apa? Gen ini merupakan apa coba? Segmen DNA yang menjadi informasi genetik. Jadi gen ini bagian dari DNA. DNA itu kan rantai panjang ya, rantai panjang, asam nukleat rantai panjang. Nah, tidak semua DNA itu mengandung gen. Hanya segmen DNA tersebut yang mengandung gen ya. Atau biasanya kalau istilah kerennya di DNA itu ada yang namanya exon. Exon ini yang akan diekspresikan. Nah, exon ini bisa dibilang adalah gennya ya, gen yang ada di dalam DNA. Sedangkan DNA itu sendiri apa? Nah, ini gen. Kalau kita lihat ya, di sini ada gambarnya ya. Gen itu adalah bagian fragmen tertentu pada bagian DNA. Artinya rantai panjang DNA yang panjang ini tidak semuanya mengandung gen, hanya di bagian-bagian segmen tertentu atau lokus tertentu saja yang mengandung gen ya. Kemudian DNA itu apa? DNA ini adalah polimer dari nukleotida yang mengandung informasi genetik ya. Nanti susunannya DNA ini terdiri dari bahan-bahan yang khas ya. Ada basa nitrogen, kemudian ada gula pentosa, dan ada gugus fosfat. Kemudian kromosom. Nah, kromosom ini apa? Kromosom ini merupakan DNA yang berkondensasi. Berkondensasi itu artinya memadat ya. Kemudian di sana juga tidak hanya DNA saja, di kromosom tersebut terdapat beberapa jenis protein. Salah satunya ada protein histon maupun non-histon. Nah, nanti akan membentuk suatu bentuk yang dinamakan kromosom. Jadi kromosom ini bahasa sederhananya adalah DNA yang memadat atau DNA yang mengalami kondensasi ya. Jadi remember ya, jadi ingat ya kalau kita lihat susunannya dari kecil yang terbesar, berarti gen dulu, baru DNA, baru kromosom. Ya kita lanjut. Nah ini ya, kita lihat hubungan gen, DNA, kromosom lebih lengkapnya. Tadi kita lihat gen itu adalah merupakan bagian dari segmen DNA. Sih sama orang tuh. Jadi tidak semua DNA itu mengandung gen, hanya di segmen-segmen tertentu saja. Nah gen nanti adanya di DNA. Nah nanti DNA tersebut udah yuk dari tadi mulai. Nurul, ini di ya Nurul. Oke, coba yang dulu. Oke. Kemudian DNA, kumpulan-kumpulan DNA tersebut nanti akan bergabung dengan protein histon, ya. Nanti akan membentuk suatu badan yang dinamakan nukleosom namanya, ya. Kemudian kumpulan-kumpulan nukleosom kurang lebih ada sekitar 6 sampai 8 nukleosom nanti akan membentuk suatu bentukan yang dinamakan solenoid, ya. Kemudian baru kumpulan solenoid ini akan berkondensasi, ya, memampat, nanti akan membentuk benang kromatin, ya. Nah, benang-benang kromatin ini nanti akan memadat kembali, membentuk kromatid, ya. Nah, kromatid ini nanti akan memadat kembali, ya, sehingga nanti menyusun bentuk seperti yang ada di dalam gambar ini, yang ada di gambar di bawah, ya. Nah, ini akan membentuk kromosom, ya. Jadi ingat ya urutan-urutannya, ya. Bentukan gen dari kromosom ini ternyata tidak sesederhana tadi, tidak hanya gen, DNA, kromosom, tapi urutannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari gen, kemudian nanti ada di dalam DNA, kemudian bercampur dengan protein histon membentuk nukleosom sampai ke kromosom. Nah, ini urutan yang lebih lengkapnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan bahas tentang DNA dulu. DNA itu apa sih? Nah, DNA ini secara struktur dia memiliki bentuk yang pertama bentuknya double helix. Double helix itu dia untai ganda, double ya. Kemudian helix itu artinya berpilin ya. Berpilin ya. Atau kayak diulir ya, kayak tangga terus diulir gitu. Nah, ini namanya double helix. Kemudian selain double helix, nah ini bentuk double helix seperti ini. Kemudian tersusun dari nukleotida ya. Nukleotida itu bisa dibilang merupakan monomer dari DNA ya. Nah, nukleotida ini terdiri dari bahan-bahan apa saja? Yang pertama ada basa nitrogen, gula pentosa dulu. Nah, kemudian gula pentosanya ini kalau DNA berupa deoksiribosa ya.
Nah, kalau kita lihat gugus deoksiribosa itu atau gugus gula ini bentuknya seperti ini nih. Nah, kenapa dikatakan sebagai gula pentosa? Pentosa itu dari kata penta. Penta ini 5. Artinya gula yang berkarbon 5. Biasanya gula itu karbonnya berapa yang kita kenal? Glukosa itu karbonnya ada 6. Nah, ini karbonnya hanya 5 ya. Namanya gula pentosa. Jenisnya deoksiribosa untuk DNA. Yang kedua terdiri dari basa nitrofosfat dulu. Oke. Fosfat yang mana? Fosfat yang ini nih. Nah, ini gugus fosfat ya. Dan yang ketiga ada basa nitrogen ya. Nah, untuk basa nitrogen ada 2 golongan. Nah, basa nitrogen digambarkan di sini. Yaitu ada golongan purin ya. Nah, untuk golongan purin ada 2 jenis, ada adenin guanin sama satu lagi ada golongan pirimidin, yaitu sitosin sama tinin ya. Nah, ini. Nah, karena di sini bentuknya double helix ya. DNA itu kan double helix ya. Artinya ini hanya satu untai yang disebutkan di sini. Berarti kalau membentuk double helix, bentuk susunannya seperti ini deh ya. Jadi ini ada gula pentosa yang ini ini gula pentosa, ini fosfat ya. Kemudian ini gula pentosa, ini basa nitrogen, ini basa nitrogen ya. Kita lihat kalau dari bentuk ini ya. Nah, ini bentuk standar dari DNA seperti ini ya. Jadi, DNA itu kan untai ganda ya atau double helix ya, double helix. Di sini ada 2. Ada 2. Satu nukleotida itu segini. Satu basa nitrogen, satu gula pentosa sama satu fosfat. Nah, ini namanya satu nukleotida. Kemudian berarti kalau kita lihat ini ada berapa nukleotida? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 nukleotida ya. Nah, ciri khas dari DNA lain lagi adalah dia 2 untai ya. Nah, masing-masing untai ini dihubungkan oleh ikatan antar basa nitrogen. Ikatan antar basa nitrogen ini yang dinamakan ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini lemah ya. Dan ikatan ini antara basa nitrogen itu saling nyambung ya. Dan sambungannya itu khusus. Pasangannya itu khusus. Contoh ini sitosin pasangannya sama guanin. Adenin pasangannya sama timin ya. Jadi selalu seperti itu. ATGC, ATGC itu aja ya. AT itu berarti adenin timin, guanin sitosin. Pasangannya selalu seperti itu ya. Nah, kenapa berpasangan seperti ini? Agar membentuk struktur yang stabil ya. Jadi itu. Kemudian di sini ada ikatan-ikatan yang lain, ada ikatan fosfat. Nah, ini ikatan fosfat karena mengikat fosfat dan satu lagi ada ikatan glikosida ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena materinya banyak. Ini ikatan-ikatannya ya. Nanti untuk bahan nanti bisa dikaji lagi. Nah, kemudian ada beberapa kemampuan DNA. Yang pertama ada kemampuan otokatalitik. Otokatalitik itu artinya kemampuan DNA untuk membentuk DNA kembali ya. Jadi DNA dia mampu membentuk DNA lagi. Nah, ini kemampuan otokatalitik namanya. Pada saat apa? Coba. Pada saat dia sebelum membelah si selnya. Karena pada saat si sel membelah, otomatis DNA-nya itu kan harus 2 kali lipat. Nah, ini kemampuan otokatalitik ini ya dibentuk dalam bentuk atau dilaksanakan dalam bentuk replikasi DNA ya atau penggandaan DNA. Nah, ini bentuk replikasi DNA ya. Nah, tadi tujuannya biasanya replikasi DNA ini untuk apa? Untuk sebelum melakukan pembelahan, jadi DNA-nya itu akan mengganda terlebih dahulu ya, supaya jumlahnya itu tidak berubah ya. Berikutnya selain memiliki kemampuan otokatalitik, DNA juga dia memiliki kemampuan heterokatalitik. Heterokatalitik ini artinya DNA selain bisa membentuk DNA, dia juga bisa membentuk molekul yang lain, yaitu bisa membentuk RNA ya. Nah, pembentukan RNA ini merupakan salah satu tahapan dari proses pembentukan protein, sintesis protein. Makanya DNA berperan besar dalam pembentukan sintesis protein ya. Makanya dari DNA ini kalau dalam sintesis protein berperan sebagai arsitek. Arsitek itu kan yang gambar-gambar ya. Nah, si DNA itu yang merancang protein apa yang akan dibuat tergantung dari DNA ya. Yang melaksanakannya siapa? Yang melaksanakan untuk pembentukan proteinnya itu adalah RNA tentunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk tadi ya, selain double helix dia juga bentuk rantainya itu antiparalel. Antiparalel ini artinya kemarin sempat ngebahas ini dalam soal ada ya. Nah, antiparalel itu maksudnya
kita lihat susunan fosfatnya ya, susunan fosfat yang mengikat terhadap gula. Di sini 5 ke 3. Nah, sisi lain 3 ke 5 ini namanya antiparalel. Kalau satu arah berarti paralel. Kalau paralel berarti ini 55, 33, tapi ini enggak, antiparalel. 53, 35 ya. Oke, kita lihat lagi. Oh iya, tadi aturan untuk pembentukan DNA ini secara bentuk dia menganut aturan Chargaff. Artinya aturan Chargaff ini karena tadi ya, basa nitrogen di dalam DNA itu mutlak berpasangannya. Adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Sehingga, nah ini ya, jumlah basa nitrogen adenin sama dengan timin atau sebanding dengan timin. Dan jumlah sitosin akan sebanding dengan guanin. Atau dengan kata lain, purin. Jumlah purin sama aja dengan jumlah pirimidin. Nah ini yang dinamakan aturan Chargaff. Sehingga kalau ada soal-soal seperti itu, nanti adik-adik bisa jawab ya. Contohnya adeninnya diketahuinya itu hanya 30% saja. Berarti yang lainnya bisa kita ketahui. Kalau adenin 30%, timin pun 30%. Yang lainnya berapa? Yang lainnya berarti mengikuti kelebihannya, yaitu 20 sama 20. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh soalnya ya. Dalam suatu genom bakteri ditemukan basa adenin sebanyak 20%. Tentukan jumlah basa timin, guanin, sitosin. Ada yang bisa bantu? Jumlah timin berapa berarti kalau seperti ini? Jumlah timin berapa? Kalau adenin 20%. Ayo, jumlah timinnya berapa? Jumlah timinnya berapa, Dek? 20 juga ya, karena kan sama. Nah, sekarang guanin sama sitosin diambilnya dari 100% ya. Tadi kan 20 ditambah 20 jadi 40. Sisanya ada 60% kan? Nah, 60% ini untuk guanin sama sitosin. Berarti guanin sitosin masing-masing adalah 30%. Seperti itu cara ngitungnya ya. Paham ya? Nanti kalau nggak, mudah-mudahan ada latihan soal yang berkaitan dengan ini. Nah, ini perbedaan DNA sama RNA ya. Jadi perbedaan DNA RNA ini yang pertama letaknya. Untuk DNA biasanya terdapat pada nukleus ya. Nah, ini yang dinamakan DNA genetik, sama ada DNA non genetik terdapat pada kloroplas sama mitokondria ya. Sedangkan untuk RNA ada di dalam nukleus juga ya, kayak mRNA itu ada di nukleus. Ada di sitoplasma sama ada di ribosom. Kemudian dari bentuk, DNA ini dia memiliki bentuk rantai panjang double helix ya. Kalau RNA rantai pendek dan tunggal atau single strand. Fungsinya DNA ini sebagai penurunan sifat dan perancang sintesis protein. Sedangkan untuk RNA sebagai pelaksana sintesis protein. Kemudian untuk kadar DNA selalu tetap ya dan tidak dipengaruhi oleh proses sintesis protein. Sedangkan RNA kadarnya ini tidak tetap, tergantung dari pembentukan sintesis protein. Kemudian komposisinya ya, yang pertama dari basa nitrogennya. Kalau untuk purinnya sama ya, DNA RNA, adenin guanin. Yang membedakan itu adalah di pirimidin. Kalau di DNA ada timin, nah RNA nggak ada timin, adanya urasil ya. Kemudian jenis gulanya ya, kalau DNA dari kata DNA ini kan singkatannya deoksiribosa nukleat asid ya. Berarti gula penyusunnya itu adalah deoksiribosa. Kalau RNA ribosa nukleat asid, berarti penyusun gulanya adalah ribosa ya. Kemudian untuk macamnya DNA ini ada satu macam dalam dua bentuk ya, ada yang bentuk linear atau sirkuler ya, sedangkan untuk RNA ada 3 macam. Ada RNA duta atau messenger, RNA T sama RNA ribosom. Nah, ini bentuk DNA-nya ada yang linear dan ada yang sirkular. Yang sirkular itu contohnya ada di bakteri yaitu DNA plasmid biasanya. Ini untuk RNA ya, macam-macam. Oke, kita lewat saja ya. Nah, kemudian kita masuk ya, tadi ngomongin DNA sudah, baru kita ngomongin struktur kromosom. Nah, kromosom ini adalah struktur dari DNA yang sudah berkondensasi ya. Sebelumnya membentuk kromatin dulu, baru membentuk kromatid, baru membentuk kromosom ya. Nah, struktur kromosom ini biasanya bisa kita amati pada tahapan pembelahan propase ya, di mana pada tahapan propase ini kromatinnya itu akan
berkondensasi atau memadat sehingga bentuk kromosom itu akan terlihat jelas. Nah, kromosom ini fungsinya adalah untuk memudahkan dalam proses pembelahan biasanya ya. Untuk proses pembelahan materi genetik ya, atau pembelahan inti ya sebelum ke pembelahan sitoplasma. Nah, harus dalam bentuk kromosom dulu. Kemudian untuk bagian-bagian kromosom bisa kita lihat ya, bentuknya seperti yang ada di kiri gambar ini ya. Yang nomor 1 apa coba? Nah, itu bagian yang dinamakan sentromer ya. Nah, sentromer ini bagian tengah kromosom. Nah, biasanya di bagian sentromer ini tidak ada gen di sana ya. Kemudian berikutnya nomor 2 itu ada di bagian sentromer, fungsinya adalah untuk melekat benang spindle pada saat pembelahan yang dinamakan kinetokor ya. Jadi kinetokor ini fungsinya adalah untuk melekat benang spindle sehingga pada saat pembelahan sel itu nanti bisa ditarik ya sehingga bisa dibagi 2. Lanjut nomor 3 itu ada telomer. Telomer ini adalah ujung bagian kromosom yang fungsinya itu untuk menstabilkan bentuk DNA ya. Nah, ini diibaratkan untuk nomor 3 ini atau telomer diibaratkan ujung tali sepatu. Ujung tali sepatu itu kan ada sesuatu yang padat ya, dari plastik ya, benar nggak? Nah, kalau seandainya nggak ada itu gimana? Si benang itu akan ngurui gitu, akan nggak stabil. Nah, sama halnya dengan telomer, fungsinya seperti itu ya. Berikutnya nomor 4 ini adalah bagian matriks pengisi kromosom ya. Dan nomor 5 itu adalah bagian lengan kromosom ya. Kalau yang ininya lengan kromosom ya, kalau kromonemanya berarti yang ini. Set ya. Ini kromonema yang warna biru ya. Tapi kalau nunjukin ke sini adalah lengan kromosom. Kemudian takutnya ini salah konsep ya. Yang merah-merah itu namanya kromomer ya. Nah, ini nih kromomer ya. Yang merah-merah ini kromomer. Kenapa kromomer warnanya merah? Karena biasanya dia lebih cenderung lebih gampang untuk menyerap warna merah tersebut ya. Dan nomor 7 tidak semua kromosom punya ya. Nah, itu namanya bagian antena. Ya, satelit ya. Kok antena ya? Satelit ya. Satelit ini adalah bagian ujung kromosom berbentuk bulatan. Ini biasanya diakibatkan adanya lekukan sekunder. Tidak semua punya ya. Hanya bentuk-bentuk kromosom tertentu yang punya satelit ya. Kemudian kromosom ini secara bentuk ya ada 4 macam. Oh, ini tahapan pembentukan kromosom. Yang awalnya kromatin dulu, baru membentuk kromatid, baru kalau udah membentuk sepasang ini yang dinamakan kromosom ya. Tinted zone. Kemudian nah ini yang dinamakan chromatid sister ya. Jadi chromatid sister itu kalau lengan ya, satu lengan ini chromatid sister. Kromosom homolog kalau nunjukin ini sama ini ya. Ini tuh letaknya antara ini bagian atas, ini bagian bawah ya. Biasanya seperti itu dipasangkannya. Tapi ini seolah-olah dibongkar bentuknya seperti ini. Nah, bentuk pastinya seperti ini ya. Kromosom homolog kalau nunjukin yang atas sama yang bawah. Kalau chromatid sister kalau nunjukin antara kanan sama kiri ya. Berikutnya kita ke jenis-jenis kromosom. Yang pertama berdasarkan bentuk dan letak sentromer. Yang pertama ada yang metasentrik. Metasentrik ini adalah jika letak sentromer berada di bagian tengah. Kemudian ada submetasentrik. Kalau submetasentrik berarti letak sentromernya itu agak ke bagian pinggir sedikit ya. Kemudian akrosentrik. Nah, ini yang kakak katakan bahwa hanya beberapa jenis kromosom yang memiliki satelit. Nah, yang punya satelit ini biasanya bentuknya akrosentrik ya. Dan yang terakhir ada telosentrik. Kalau telosentrik benar-benar si sentromernya itu letaknya di bagian ujung. Kemudian berdasarkan jenis ya atau berdasarkan pembawa sifatnya, kromosom ini ada 2 ya. Yang pertama ada kromosom untuk penentu sifat tubuh atau autosom. Yang kedua ada kromosom yang menentukan jenis kelamin atau disebut sebagai gonosom ya. Ini. Kalau kita lihat dari kariotip ya, ini untuk kromosom manusia ya. Nomor 1 sampai 22 ini yang dinamakan kromosom autosom. Nah, untuk yang gonosomnya ini adalah yang ini nomor 23. XY atau XX ya. Seperti ini. Oke. Nah, tadi ya kita bahas ke kemampuan DNA. Yang pertama adalah replikasi ya. Kemarin sebenarnya sudah sempat dibahas sedikit ya. Nah, untuk replikasi progress. Ya, untuk replikasi
Nah, untuk replikasi DNA ini biasanya difungsikan untuk si sel itu proses melakukan pembelahan. DNA itu harus mengalami penggandaan terlebih dahulu, ya. Nah, untuk penggandaan ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Ada 3 hipotesis, ya. Ada secara konservatif, sama semi konservatif, dan satu lagi dispersif. Kalau konservatif, DNA lama ya nanti masing-masing nanti akan membentuk DNA baru ya. DNA barunya itu nanti terpisah. DNA lama, DNA baru. Jadi bentuknya seperti ini. Yang kedua adalah semi konservatif. Kalau semi konservatif DNA lama ini akan mengalami proses ya pemisahan pemisahan double strand ya, sehingga nanti akan membentuk single strand masing-masing. Nah, masing-masing untai ini nanti akan membentuk untai baru ya, sehingga nanti si DNA lama ini akan berkolaborasi dengan DNA baru seperti ini. Nah, kalau dispersif dia akan memotong ya, membentuk fragmen-fragmen ya. Nah, fragmen-fragmen ini akan membentuk fragmen-fragmen yang baru lagi, sehingga nanti akan membentuk potongan-potongan puzzle seperti bentukan hasil seperti ini. Nah, ini dispersif. Nah, yang digunakan untuk hipotesis replikasi DNA yang selama ini yang dipakai adalah yang semi konservatif ya. Jadi hipotesis yang diterima saat ini adalah yang semi konservatif. Yang pertama double helixnya memisah, kemudian masing-masing pita ini nanti akan membentuk rantai baru ya, sehingga nanti akan membentuk double helix yang baru. Nah, ini lengkapnya seperti ini ya. Jadi DNA-nya nanti akan terpisah dulu ya. Setelah terpisah nanti ada enzim yang memisahkan ini namanya helikase. Kemudian nanti ada ini untai bagian atas, bagian bawah. Nah, masing-masing untai itu nanti akan membentuk DNA baru ya, sehingga nanti akan membentuk 2 DNA yang sama ya. Nah, ini enzim-enzim yang terlibat ya. Oke, kita lanjut ke sintesis protein ya. Nah, bentuk sintesis protein ini merupakan teknik dari ekspresi gen ya. Jadi kalau kita ngomongin ekspresi gen itu apa sih? Kenapa gen itu bisa diekspresikan? Sebenarnya ekspresi gen ini adalah sintesis protein. Contoh, orang yang memiliki gen warna kulit gelap ya, tapi kalau seandainya dia tidak diekspresikan ya fenotipnya nggak akan seperti itu, akan berbeda ya. Jadi ekspresi gen ini harus dipengaruhi oleh lingkungan juga, sehingga nanti akan membentuk fenotip ya. Fenotip itu adalah sifat yang tampak. Nah, ekspresi gen itu sendiri ini merupakan proses pembentukan dari sintesis protein. Contoh, kalau ngomongin tentang warna kulit berarti di sana ada protein-protein yang membentuk warna kulit ya, seperti protein untuk pembentukan hormon-hormon tertentu ya yang membantu untuk mengekspresikan warna kulit gitu. Nah, untuk rangkaian proses ini biasanya mulai dari DNA dulu ya. Dari DNA nanti akan membentuk RNA ya, RNA-nya ini dinamakan RNA duta atau RNA messenger. Baru dari RNA messenger nanti akan membentuk polipeptida. Nah, untuk dogma sentralnya kurang lebih seperti ini ya. DNA nanti akan membentuk RNA. Nah, ini proses ini yang dinamakan transkripsi. Kemarin ada ya soal tentang transkripsi ternyata ya. Nah, kemudian dari proses transkripsi ini nanti akan dihasilkan RNA. RNA-M ya yang dihasilkan dari proses transkripsi ini nanti keluar dari nukleus ya. Nanti akan masuk ke dalam ribosom. Nah, di dalam ribosom terjadi proses translasi. Di mana si RNA-M ini ya dia akan membawa kode-kode ya. Kode-kode ini yang menentukan asam amino apa yang akan dibentuk ya. Jadi protein itu kan bentukannya itu dari asam amino yang berbeda ya. Nah, asam amino yang dijadikan bahan ini tergantung dari kodon atau RNA atau urutan RNA yang ada di sini ya. Sehingga nanti akan dihasilkan polipeptida atau protein yang dimaksud. Nah, ini ya. Awalnya dari informasi genetik yang ada di dalam DNA nanti akan membentuk struktur molekul, nanti akan membentuk fungsi secara biokimia ya. Di mana secara fungsi biokimia itu bisa berupa protein, enzim ya atau protein struktural yang lain. Nah, nanti yang akan menentukan perilaku biologi. Ya, perilaku biologi itu yang berhubungan dengan fisiologi dan lain-lain. Oke. Nah, ini tahapan sintesis protein ya. Kayaknya sudah dijelaskan juga. Kita lanjut saja.
Ini lebih lengkapnya ya. Tadi DNA di sini nih, ini di dalam nukleus ya. Artinya proses transkripsi yang nomor 1 ini terjadinya di dalam nukleus. Kemudian kalau terbentuk mRNA, nanti si mRNA ini akan meninggalkan nukleus dan akan masuk ke dalam ribosom. Nah, di dalam ribosom, si RNA ini nanti mengkodekan asam amino apa yang akan dibawa. Ini seperti ini. Yang ngebawa asam amino tersebut adalah tRNA. Ya. Nanti dibantu, dihubung-hubungkan ya di dalam ribosom sehingga nanti akan dihasilkan polipeptida atau protein plus tRNA kembali. tRNA-nya nanti akan bisa digunakan kembali ya untuk proses selanjutnya. Oke, itu mungkin substansi genetik sekilas dari Bapak ya. Kita latihan soal, siap? Oke, seperti biasa untuk latihan soal, adik-adik bisa menjawab di dalam chat atau bisa juga open mic. Sudah siap? Oke. Soal nomor 1. Ini apa jawabannya? Monomer dari DNA disebut apa tadi? Tadi kakak sempat menjelaskan ini loh. Monomer itu artinya bagian kecil dari DNA. Ya, tadi DNA itu kan untai ganda ya, banyak ya. Oke, terima kasih Muhammad Najril. Sepakat dengan Muhammad Najril? Tadi kan ada banyak ya, ada 2 untai. Nah, bahan-bahannya itu ada 3. Ada basa nitrogen, ada fosfat, sama satu lagi ada gula pentosa. Nah, satu paket itu namanya apa? Hansa sepakat dengan Nazril ya. Yang lain ada yang berbeda pendapat dengan Hansa dan Nazril? Oh iya, ada yang beda sama Rahel. Rahel? Ilham juga. Sama Ilham dengan Rahel jawabannya. Oke, kita tunggu yang lain dulu. Oke. Sip ya, kita bahas. Monomer dari DNA disebut tadi ya, yang bahannya itu ada 1 basa nitrogen, 1 gula pentosa sama 1 fosfat, dinamakan nukleotida ya. Nah, ini nukleotida ya. Tapi kalau ini ya, kalau basa nitrogen sama deoksiribosa saja ini namanya nukleosida ya. Tapi kalau sudah ditambahkan fosfat nanti berubah menjadi nukleotida ya. Betul, jawabannya nukleotida. Lanjut. Nah, ini ya. Namanya nukleotida. Lanjut soal nomor 2. Ini. Gen diekspresikan dalam bentuk senyawa. Ayo. Ayo, senyawa apa? Tadi inti dari ekspresi gen itu apa? Inti dari ekspresi gen, pembentukan apa? Iya, betul ya. Inti dari ekspresi gen itu adalah pembentukan senyawa protein atau sintesis protein sebenarnya ya. Contoh, orang yang rambut lurus sama rambut keriting, susunan proteinnya sama enggak? Beda ya. Tergantung apa? Tergantung gennya yang ada di dalam DNA. Kalau seandainya gennya itu yang akan mengkodekan asam amino ya dengan urutan rambut keriting, ya nanti secara fenotipnya pun akan dibentuk protein untuk pembentukan rambut keriting. Warna mata pun sama ya, warna mata orang kan beda-beda ya. Nah, ini tergantung dari sintesis proteinnya ya. Walaupun orang tua kita warna matanya yang satu biru, yang satunya hitam. Tiba-tiba anaknya warna matanya coklat, bisa nggak? Bisa saja terjadi ya. Mungkin saja di susunan gen-gen yang tersembunyi ya muncul di anaknya gitu ya. Itu tergantung dari sintesis proteinnya ya. Ingat dogma sentralnya ya untuk sintesis protein. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Ini. Ayo, apa jawabannya? Ilham jawabannya D. Oke. Sentromer. Yuk, yang lain. Ya, Riri.
D ya jawabannya. Sepakat dengan Riri? Yes. Wah, nampaknya ada yang nggak sepakat nih. Nazril jawabannya A ya. Oke. Ya, kita bahas ya. Yang sentromer itu adalah bagian yang tengah ya. Ini sentromer ya, betul. Kalau yang A itu adalah lengan kromosom. Ya, tadi ya sudah ini ya udah diralat ya. Tadi kalau di soal nomor 1 itu katanya kromonema ya, bukan ya. Ini adalah lengan kromosom ya. Nomor 3 telomer ya, telomer ini bagian ujung. Nomor 4 matriks, matriks itu isi di dalam lengan kromosomnya. Sedangkan nomor 5 kromonema ya. Nah, ini kromomernya tidak diperlihatkan karena gambarnya sederhana. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini akrosentrik. Ada akro, ada telo, ada meta, ada submeta. Nah, kalau akrosentrik yang mana? Ayo, akrosentrik yang mana? Oke, Nazril jawabannya C. Riri jawabannya D ya. Oke, Lailatul Ilmi D. Ilham D. Oke. Dewi C. Oke, kita lihat ya. Akrosentrik ya, kita lihat. Cocokkan dengan pembahasan. Nah, nomor 1 adalah telosentrik ya. Nomor 2 submetasentrik. Nomor 3 akrosentrik ya. Nomor 4 metasentrik juga ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C ya, akrosentrik. Betul, yang C menjawab C betul ya. Lanjut ke soal berikutnya. Ini. Autosom dapat diartikan sebagai apa? Tadi autosom apa? Autosom. Ayo, autosom apa? Oke, terima kasih Bara. Oke, Nazril sudah, Riri sudah. Sama ya, semuanya sepakat dengan A ya. Apakah kromosom yang terdapat dalam sel-sel tubuh, atau kromosom yang mempengaruhi jenis kelamin, atau kromosom yang mempengaruhi sifat-sifat tubuh? Ayo. Ya, autosom. Jawabannya adalah yang, kok rata-rata jawabannya yang A ya. Awas, takutnya salah konsep. Yang D harusnya ya. Kenapa? Oke. Autosom itu adalah kromosom yang mempengaruhi sifat tubuh. Artinya apa? Nah, di dalam tubuh kita itu kan sel-selnya itu banyak ya. Nah, kayak di sel tangan ya. Di sel tangan kita ada kromosom autosomnya, ada gonosomnya juga ya. Artinya gonosom itu tidak hanya di dalam sel sperma atau sel ovum. Ya, nggak hanya itu. Jadi di sel bedanya gini. Untuk yang nah, baru ini beda. Ada sel tubuh, ada sel gamet. Oke ya, takutnya ini berbeda ya. Nah, sel tubuh itu berarti di luar sel gamet ya. Semuanya sel tubuh kecuali sel gamet ya. Sel gamet itu kalau di laki-laki sel sperma, kalau di perempuan sel ovum ya. Nah, kromosom itu apa? Autosom itu apa? Autosom ini contoh sel tubuh itu secara rumusnya apa coba? Jumlah sel tubuh manusia. Ada sekitar berapa pasang? Totalnya ada 23 pasang ya. 23 pasang kromosom ya. Nah, 23 pasang kromosom ini kalau kita uraikan itu terdiri dari 22 autosom ya. Autosomnya harus 2 kali karena ini pasang. Plus X
X kalau untuk perempuan. Nah, artinya di dalam sel tubuh itu ada gonosomnya, ada autosomnya, ya. Jadi dua-duanya ada, ya. Nah, yang dimaksud autosom itu adalah kromosom yang mempengaruhi sifat-sifat tubuh. Kalau gonosom, kromosom yang menentukan jenis kelamin, ya. Bukan berarti kromosom kelamin itu hanya ada gonosomnya saja, enggak. Sel gamet pun sama. Kalau sel gamet jumlahnya berapa? Kalau ini kan 23 pasang ya, atau 46 ya, ini takutnya salah konsep. Kalau sel gamet jumlahnya 23 ya. Jadi kalau kita tuliskan rumusnya ada 22A, A-nya satu kali ya, karena ini setengah, ini haploid, kalau ini diploid ya. Plus X. Nah, kalau 22A plus X itu ada di dalam sel telur, atau ada juga yang ada di dalam sel sperma ya. Kemudian atau 22A plus Y. Nah, 22A plus Y ini ada di dalam sel sperma. Sel telur nggak ada yang muatannya Y ya. Gitu. Paham? Ya. Jadi ingat ya, jadi autosom itu bukan yang A, bukan kromosom yang terdapat di sel-sel tubuh. Kalau kromosom yang terdapat di dalam sel-sel tubuh ya autosom juga ada, gonosomnya juga ada. Autosom itu adalah kromosom yang mempengaruhi sifat-sifat tubuh. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Oke, terima kasih Agung. Najril sudah. Oke, transkripsi tadi di mana? Sudah dijelasin ya. Oke, semuanya sepakat. Jawabannya adalah nukleus. Oh, ada yang berbeda ya. Rahel, ribosom ya. Oke. Kalau ekspresi gen atau sintesis protein ada dua tahapan ya. Ada transkripsi sama ada translasi. Nah, untuk pembuatan transkrip dari DNA atau transkripsi itu terjadinya di dalam nukleus. Ya, kalau translasi betul Rahel. Kalau translasi terjadinya di dalam ribosom atau di dalam sitoplasma ya. Jadi jawabannya A. Satu lagi kayak soalnya. Kita tuntaskan. Nah, ini apa jawabannya? Apa jawabannya ini? D. Dodol, oke. Yang lain sepakat kah? Oke. Intan sepakat. Yang lain, yang lain. Yang tadi replikasi DNA ya, yang ada gambar gini kimianya. Agung juga D ya. Yang disepakati bersama untuk proses replikasi DNA itu berdasarkan hipotesis yang mana? Kan yang DNA-nya itu nanti akan terurai dulu jadi dua untai tunggal ya. Nah, masing-masing untai tunggal nanti akan membentuk susunan DNA baru. Nanti sehingga nanti akan membentuk dua DNA yang double strand. Oke, ada jawab yang berbeda. Lailatul Ilmi ya. Yang lain? Barangkali ada yang berbeda? Oke, kita bahas ya. Betul, jawabannya adalah semi konservatif ya. Nah, ini berdasarkan dari eksperimen oleh Michelson dan Stahl ya, bahwa pembentukan DNA, replikasi DNA ini jadi sesuai dengan hipotesis semi konservatif. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sudah ya untuk latihan substansi genetika. Masih nyambung ya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang bagaimana sih sifat-sifat pewarisan itu komponennya apa saja ya. Nah, kalau ini cenderung ke arah teknisnya ya. Bagaimana proses persilangan itu terjadi ya. Kenapa bisa ini menghasilkan keturunan ini berbeda ya. Kemudian beragam, nanti jumlah fenotip yang beragam. Nah, ini tentu akan dipelajari dari materi hereditas ya, atau persilangan ya, persilangan pada genetika.
Nah, untuk hereditas ini erat kaitannya dengan penemu ya. Penemunya itu tokohnya adalah Gregor Mendel ya. Nah, Gregor Mendel dia menurunkan ilmu hereditas ini berdasarkan dari percobaan dia ya. Beliau melakukan percobaan dengan menggunakan kacang ercis ya, dengan jangka waktu yang cukup lama juga ya. Kenapa menggunakan kacang ercis ya? Nah, ini alasannya ya. Mendel ini menggunakan kacang ercis. Kenapa? Yang pertama, karena kacang ercis ini mudah untuk dilakukan persilangan. Artinya untuk proses penyerbukannya mudah. Kenapa mudah? Karena bunganya lengkap. Ada bunga jantan, dalam satu bunga itu ada bagian jantan sama betinanya. Dan itu mudah untuk direkayasa untuk proses penyerbukannya. Kemudian yang kedua mudah didapat, ya artinya nggak susah untuk nyarinya ya. Jadi sangat beragam juga ya sifatnya ya. Jadi kalau kita lihat kacang ercis itu lihat dari bunganya ada berbagai macam warna ya. Nah, si Mendel ini penasaran kenapa kok bisa beragam, makanya dia menggunakan kacang ercis ini. Kemudian selain bunganya yang kontras, Mendel juga melihat bahwa kacang ercis ini banyak hal yang bisa diamati selain warna bunga, warna biji, warna buahnya juga, sampai ke ukuran batangnya dia amati ya. Nah, ini berdasarkan pengamatan dari kacang ercis ini, Mendel ini akan melahirkan beberapa postulat nantinya ya. Kemudian setelah dilakukan persilangan, kita lihat ya, Mendel ini dia menggunakan dua jenis bunga ya, dengan sifat yang berbeda seperti ini. Dua jenis tanaman, maaf ya. Yang pertama ada yang warna ungu, warna putih, kemudian ada yang tinggi, ada yang pendek, bijinya ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk kisut ya, ada yang berwarna hijau untuk luarannya atau pembungkus bijinya, ada yang kuning ya, kemudian ada yang mulus ininya strukturnya, yang ini ada yang flat ya. Kemudian peletak bunganya ada di bagian aksial, ada juga yang di bagian terminal. Terminal itu di bagian ujung. Nah, hal-hal ini diamati oleh Mendel sifat-sifat ini. Kemudian hal penting dalam genetika Mendel ini yang pertama, gen itu selalu berpasangan ya. Artinya ya kalau seandainya dia terpisah, artinya akan membentuk sesuatu yang dinamakan gamet gamet tersebut ya. Nah, pasangan gen tadi ini yang dinamakan alel ya. Jadi alel ini adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama ya dalam kromosom homolog, sehingga nanti akan menimbulkan beraneka ragam sifat ya. Nah, nanti dari alel ini ada yang sifat dominan sama ada yang resesif ya. Kemudian genotip adalah susunan gen. Jadi istilah-istilah ini kalian harus tahu juga ya. Genotip ini susunan gennya. Nah, fenotip ini adalah sifat yang tampak ya, ekspresi dari genotip tersebut atau sifat yang bisa diindrai. Contoh, sifat hitam ditentukan oleh gen H, maka hitam adalah fenotip ya. Gen H besar ini adalah kalau satu ini gamet ya. Kemudian kalau H besar seperti ini yang dinamakan homozigot dominan ya. Jadi homozigot dominan ini besar ya. Kemudian heterozigot berarti ini ada H besar H kecil. Kemudian ada homozigot resesif berarti H kecil. Nah, ini sifat-sifat yang tampak ini yang dinamakan fenotip. Sedangkan ini yang berbentuk huruf-huruf ya, pasangan huruf ini yang dinamakan genotip. Nah, ini secara penggambaran kromosomnya bentuknya seperti ini kurang lebih ya. Nah, ini kalau genotipnya kalau papa, papi, pipi ya. Nah, fenotipnya kalau papa sama papi itu berarti warnanya ungu. Kalau pipi warnanya putih ya. Seperti itu. Nah, si Mendel ya berdasarkan dari eksperimen tadi, dia melahirkan dua hukum ya atau dua postulat. Yang pertama ada hukum Mendel 1 atau disebut sebagai segregasi ya. Nah, dalam segregasi ini artinya pada pembentukan gamet kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak ya. Yang kedua hukum 2 Mendel. Nah, untuk hukum Mendel 1 ini biasanya dibuktikan dengan persilangan satu sifat atau monohibrid. Kemudian untuk hukum Mendel 2 disebut juga dengan independent assortment ya. Postulat ini berisi bila dua individu berbeda satu dengan yang lain dalam dua pasang sifat atau lebih,
maka diturunkannya sifat yang sepasang itu tidak bergantung pada sifat pasangan lainnya. Nah, ini biasa dibuktikan dengan pasangan dua sifat atau dihibrid ya, atau lebih ya bahkan. Oke, kita ke hukum Mendel 1 dulu contohnya ya. Nah, ini contoh dari persilangan monohibrid ya. Nah, ini gen bebas berpisah ke dalam gamet yang berbeda. Nah, ini contohnya tata titik ya. Tata titik ini kalau kita lihat, kita uraikan, ini gametnya T besar, ini gametnya T kecil. Nah, untuk tata sama titik ketika digabungkan atau disilangkan, nanti akan membentuk satu keturunan yang sama, yaitu tati ya. Nah, tati ini baru yang dinamakan segregasi. Jadi dipecah ya. Nanti si tati ini disilangkan dengan sesamanya atau dijadikan sebagai filial kedua. Filial pertama ini dijadikan sebagai keturunan kedua ya, atau persilangan yang kedua. Nanti si tati ini disebar T besar, T kecil, T besar, T kecil, sehingga nanti akan dihasilkan tata, tati, titi ya, dengan jumlah rasio genotip 1:2:1, kemudian untuk rasio fenotipnya 3:1. 3:1 ini kalau tinggi tanaman berarti 3 untuk yang tinggi, 1 untuk yang pendek. Nah, ini untuk hukum 2 Mendelnya kita lihat ya. Nah, gen yang dibawa gamet bebas berpasangan saat fertilisasi, kita lihat di sini. Ada dua sifat ya, antara sifat yang kisut sama yang mulus, sama warna ya. Ada yang kuning sama ada yang hijau. Nah, dari masing-masing sifat ini ketika dia sudah melahirkan satu filial ya, nanti filialnya tersebut akan membentuk gamet yang bebas ya. Dan gamet tersebut akan berpasangan secara bebas saat fertilisasi. Nanti akan membentuk keturunan yang kedua, bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama cara menentukan gamet. Nah, untuk cara menentukan gamet, yang pertama kalau kita lihat ada genotip seperti ini, A besar A kecil, ya, berarti nanti membentuk gametnya itu ada dua macam, ya, ada A besar sama ada A kecil. Kemudian kalau A besar berarti gametnya hanya satu macam, ya, A besar saja. A kecil berarti hanya satu macam juga, A kecil saja. Nah, sekarang untuk menentukan gamet yang dua sifat seperti ini. AI babi ya, ini dua sifat ya, ini satu sifat, ini satu sifat. Berarti gametnya ada berapa macam? Kita lihat. A besar A kecil ya, ini ya untuk satu sifat, B besar B kecil untuk masing-masing sifat yang kedua. Tinggal digabung aja. Berarti A besar B besar ya, ini sifat yang pertama, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil ya. Jadi akan membentuk 4 gamet kalau didapatkan dari A besar A kecil, B besar B kecil. Oke, berikutnya kalau A besar A kecil B besar gimana? Kalau A besar A kecil B besar berarti di sini hanya dua macam gamet. Kenapa? Ini bisa dipecah jadi A besar A kecil, sedangkan B besar hanya satu macam. Jadi macam gametnya hanya A besar B besar, A kecil B besar ya. Oke, nah kalau A besar B besar B kecil, ini pun sama ya. A besarnya hanya satu macam. B besar B kecilnya ini ada dua. Berarti A besar B besar, A besar B kecil. Oke, di sini kita bisa lihat polanya ya. Nah, kalau ini dapat 4. Ini dapat 2. Ini dapat 2. Berarti bisa kita lihat pola untuk pembentukan gamet. Menghitung gamet, kita tinggal ini aja pakai rumus ya. Nah, untuk menentukan menentukan gamet, rumusnya seperti ini. 2 pangkat N, di mana N itu adalah jumlah alel yang heterozigot. Ya. Contoh yang ini. Ya. AI babi. AI babi ini berarti 2 pangkat heterozigotnya ada berapa? 1, 2. Ada 2. Berarti ada 4. Ini kan ada 4 macam. Jadi seperti itu ya untuk menentukan gamet. Oke, kita lihat cara menyilangkan. AI ya. Nah, kalau AI dengan AI disilangkan, nanti hasilnya A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, A kecil A kecil. Sehingga didapatkan A besar satu kali, A besar A kecil 2 kali, A kecil satu kali. Ya. Nah, kalau A besar A kecil sama A kecil bagaimana? Nah, ini A besar A kecil
A besar A kecil juga, A kecil, A kecil, A kecil, A kecil. Artinya di sini ada 2, ini ada 2. Bisa disederhanakan jadi A besar A kecil, A kecil, A kecil. Sama saja ya. Oke. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, kalau ini bisa pakai cara garpu ya. A besar A kecil dengan A besar A besar. Berarti A besar A kecil, A besar A besar bisa kita tulis. Hasilnya apa? A besar A besar, A besar A kecil. Ya. Sama halnya dengan ini. Cuma kalau ini resesif, ini dominan ya. Nah, sekarang B besar B kecil sama B besar B kecil. Hasil persilangannya apa? Sama halnya dengan ini. Baba, 2 babi, bibi. Baba, 2 babi, bibi. Ya. Sehingga nanti akan dihasilkan A besar A besar, B besar B besar, 2 AA babi, 2 A, 1 AA bibi. Satunya A besar A kecil, B besar B besar, 2 AI babi, satunya lagi AI bibi. Ya. Jadi seperti itu caranya. Oke, kita latihan persilangan monohibrid yang satu sifat beda. Nah, ini ya, papa pipi ya. Sehingga nanti akan menghasilkan keturunan papi ya. Nah, untuk papa ini warnanya ungu, pipi ini warnanya putih. Nah, untuk papi ini warnanya ungu juga ya. Nanti sehingga kalau papa dengan pipi 100% menghasilkan bunga warna ungu ya. Kemudian bunga warna ungu ini yang heterozigot disilangkan dengan heterozigot. Nanti akan dihasilkan perbandingan 3:1. 3 untuk warna ungu, 1 untuk warna putih. Ya, gitu. Oh, ini yang perlu diperhatikan ya. Untuk fenotip ini, AI dengan AI, nanti hasilnya 3:1. AI dengan II, 1:1. Nah, ini masih monohibrid, tapi intermediate. Apa itu intermediate? Intermediate itu adalah sifat antara. Ya, contohnya merah sama putih nanti akan menghasilkan warna sifat baru yaitu pink ya. Jadi heterozigotnya itu dia akan memunculkan sifat baru yaitu pink. Atau biasa disebut juga dengan dominansi tidak sempurna ya. Nah, ini kalau untuk memunculkan sifat baru atau intermediate, hasilnya kalau heterozigot dengan heterozigot artinya pink disilangkan dengan pink, nanti akan menghasilkan perbandingan fenotip 1:2:1. 1 untuk merah, 2 untuk pink, 1 untuk putih ya. Gampang ya. Nah, ini persilangan di hibrid ya. Contohnya kacang ercis bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau. Baba kakak sama bibi kiki ya. Nanti hasilnya babi kaki. Babi kaki disilangkan dengan sesamanya babi kaki lagi. Nanti hasilnya kurang lebih akan menghasilkan perbandingan 9:3:3:1 ya. Ini kalau diuraikan lumayan. Nah, ini ya. 9:3:3:1 itu 9 untuk bulat kuning ya. 3 untuk bulat hijau, 3 untuk keriput kuning, ya. 1 untuk kuning hijau, keriput hijau. Oke, silakan kita latihan soal dulu. Ini apa jawabannya? Oke, boleh dituliskan di dalam chatnya. Bos, aku izin bentar ya. Ada panggilan di luar. Kalau ada apa-apa kontak ya. Oke, apa jawabannya? Oke, Bara jawabannya C. Yang lain? Sepakat dengan Bara? Najril D. Oke. Yang lain? Rahel jawabannya D. Oke. Kita coba ya. Dari individu dengan genotip papi, kaki, rara, titi ya. Oke, ingat ya. Untuk menentukan jumlah gamet 2 × N. N-nya itu yang heterozigot. Heterozigotnya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 × 2. Jawabannya adalah 4. C. Betul. Lanjut. Ini. Jawabannya apa? Oke.
Bara, Eka jawabannya sama. Nazril jawabannya berbeda. B. Agung jawabannya E. Yang lain sepakat? Kita coba ya. Bila bunga mirabilis jalapa merah muda, Mami disilangkan dengan putih, Mimi akan menghasilkan keturunan. Kita lihat ya. Mami sama Mimi ya. Maka hasilnya M besar, M kecil, tentu sama M kecil, M kecil. 1:1 ya, merah muda dengan putih jawabannya ya. Oke. Jawabannya betul. Ini. Ini apa jawabannya? Ngitung dulu ya lumayan. Oke, Bara terima kasih sudah menemukan jawabannya. Yang lain? Sepakat dengan Bara? Najril C. Yang lain baru 2 orang nih yang jawab. Pada kacang ercis yang mempunyai sifat batang tinggi, dominan terhadap pendek. Sedangkan bulat, dominan terhadap kisut. Tanaman yang double heterozygote disilangkan sesamanya. Oke. Berarti tati, babi disilangkan dengan tati, babi. Ya. Maka perbandingan mana dari persilangan tanaman tersebut yang diharapkan memiliki sifat batang tinggi serta biji kisut? Oke, Rahel juga sudah. Yang lain, ayo selamat menemukan jawabannya. Sebenarnya ini ada cara gampang, ada cara mudahnya. Kita pakai cara gampang, cara mudah. Ada cara yang sistematis ya, yang cukup panjang, dan ada cara mudahnya. Ya, nanti kita pakai cara panjang dulu biar. Oke, yang lain sudah menemukan jawaban? Oke, kita pakai cara susah dulu ya. Tanaman yang double heterozygote. Kita tuliskan yang heterozygote. Berarti kalau heterozygote, T besar, T kecil, B besar, B kecil. Disilangkan dengan sesamanya. Tati, babi. Ya. Nah, ini harus dilihat dulu. Ya. Nah, kalau seandainya pakai tadi ya, catur persilangan cukup lama ya. Pakai cara garpu saja. Sebenarnya ini sudah ketebak, perbandingan fenotipnya sudah ketebak ini berapa ya. Tapi coba kita mencari ya, biar kenapa bisa seperti itu ya. Tati babi dengan tati babi ya. Kita silangkan dulu untuk satu sifat. Tati dengan tati hasilnya apa? T besar, T besar, T besar, T kecil 2 kali, T kecil, T kecil. Sekarang babi dengan babi. Oke, babi dengan babi pun sama, akan menghasilkan B besar, baba, 2 babi, 1 bibi. Ya, ini juga sama. Baba, 2 babi, 1 bibi. Ya, ini pun sama. Baba, 2 babi, 1 bibi. Ya, oke kita lihat ya. Tata baba itu berarti, nah ini ya, kita lihat. Batang berarti tata baba itu tanamannya tinggi ya. Tinggi ya, kalau nulisin pi ya, pi itu berarti tinggi. Bannya itu apa? Bulat ya. Berarti ini bulat, tinggi bulat. Ini pun sama ya. 2 tinggi bulat ya. Tinggal disatuin aja ya, tata bibi ya, tapi itu lama nanti untuk pengerjaannya. Kalau tata bibi apa? Berarti ini tinggi kisut ya, tiki ya. Nah yang ini 2 tati baba, berarti 2 tinggi
bulat juga. Nah, ingat ini 2 kali 2 4. 4 tinggi bulat ya. Ini juga sama 2 tinggi kisut. Ya, nah ini yang ini gimana? Kalau yang ini berarti pendek, tinggi ya. Ini 2 pendek tinggi ya. Nah, yang ini 1 pendek kisut ya. Kok tinggi ya? Pendek bulat, maaf, bulat. Ya, ini juga sama pendek bulat ya. Oke, kita lihat ya perbandingannya. Tibunya ada berapa? Tibu kita lihat. Tinggi bulat itu ada 1 ya. 1 tambah 3 4 ya. Ini 4 ya. Kemudian 4 ditambah 2 6 ya. 6 ditambah maaf. 1 ditambah 2 3 ya. Maaf, ini 1 ya. 3 ditambah 2 5 ditambah 4 9 ya. Tinggi bulat itu ada 9 ya. Sekarang tinggi kisut. Tinggi kisut di sini ada 1. Di sini ada 2 tinggi kisut. Berarti ada 3 ya. Sekarang pendek bulat. Pendek bulat di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti 3. Dan yang terakhir pendek kisut. Pendek kisut berarti di sini ada 1. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ketetapan yang tadi sama nggak dengan di hibrid yang tadi? Ya, sama ya. Artinya kalau heterozigot dengan heterozigot di dalam persilangan di hibrid pasti akan menghasilkan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Yang ditanyakan apa? Diharapkan memiliki sifat batang tinggi biji kisut. Batang tinggi biji kisut itu ada berapa tadi? Tiki ya. Tiki itu ada 3. Berarti 3/16. 16 itu secara total. 3/16 ada jawabannya? Ya, ini jawabannya adalah yang D. Oke. Oke, masih latihan soal ya. Sebentar dulu. Bapak mau ini dulu, masih dulu. Sebentar ya, minta waktunya dulu ya. Soalnya nggak terlalu banyak kok, hanya ada 2 soal di sini. Tadi lupa kakak nggak nambahin soalnya ya. Jadi kita coba dulu. Oke. Nah, ini soal ini. Berapa hasilnya? Silakan hitung-hitung. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan bisa di-chat. Oke, Bara sudah menemukan jawabannya. Yang lain. Seorang petani menyilangkan tanaman melon berdaging buah berwarna kuning dan kulit buah bergaris dengan melon berdaging buah berwarna merah dan kulit buahnya hijau tidak bergaris. Sifat warna kuning daging buah dan kulit buah bergaris adalah dominan. Jika hasil silangan tersebut disilangkan dengan sesamanya dan diperoleh 3120, maka jumlah bibit melon berdaging buah berwarna merah adalah ya. Baru Bara sama Sinta yang jawab. Yang lain, ayo dicoba dulu. Ya, baru Bara sama Sinta ya. Oh, Riri udah jawab juga ya. Ya, silakan. Yang lain. Ini agak diberi kasih waktu lama, soalnya ini menghitung lumayan. Ya, Viola sudah mendapatkan jawaban. Setuju dengan Viola?
Silakan. Kaila juga sudah. Sama dengan jawabannya Ilham juga sama, udah. Oke. 1 menit lagi. Kakak masih kasih kesempatan yang belum jawab, silakan. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah? Mau cara mudah atau cara gampang? Oh, Riri jawabannya berbeda. Cara mudah atau cara gampang sama aja ya. Cara susah apa cara mudah? Cara mudah ya paling ya. Oke, di sini kita lihat ya, kita lihat soalnya ya. Seorang petani menghilangkan tanaman melon berdaging buah warna kuning dan kulit buahnya bergaris. Oke. Satu lagi dengan melon buah berwarna merah dan kulit buahnya hijau tidak bergaris. Ya. Jadi ada 2 sifat nih yang disilangkan ya. Warna kuning kulit buah bergaris sama warna merah kulit buah tidak bergaris. Ya. Itu ya. Oke. Nah, sifat warna kuning dan kulit buah bergaris adalah dominan. Jika hasil silangan tersebut disilangkan dengan sesamanya, hasilnya apa ini? Oke, harusnya di sini adalah kalau yang kakak baca ini adalah persilangan dihibrid ya. Nah, di sini ada disilangkan sesamanya pasti ini heterozigot dengan heterozigot. Artinya sama ya. Oke, ya. Semuanya hasilnya sama kan? Membentuk 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini langsung ke cara mudahnya ya. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemudian untuk 9 ini untuk apa? Melon berdaging buah berwarna merah ya. Berwarna merah. Ini kuning bergaris ya, kuning bergaris. Kalau ini bisa kuning tidak bergaris. Kalau ini merah bergaris, ini merah tidak bergaris ya. Ini yang ditanyakan bibit melon berdaging buah berwarna merah. Bibit melon berdaging buah berwarna merah. Oke, yang berwarna merah yang mana? Ini kan? Ya, merah bergaris sama merah tidak bergaris. Cuma yang ditanyakan buahnya saja yang warnanya merah ya. Bukan 2 sifat tersebut. Yang penting merah aja. Berarti di sini 3 sama 1 ada 4. 4/16. 4/16 bisa disederhanakan nggak? 1/4 ya. Benar? Benar nggak? Nah, 1/4 dikali 3120. Berapa tuh? 0,25 dikali 120. Ya, hasilnya adalah yang C, 780. Ya, itu jawabannya. Oke, masih semangat? Ini. Ini ada di soal Olimpiade ya. Seorang laki-laki bergolongan darah B menikah dengan seorang wanita bergolongan darah AB. Mereka memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kemungkinan anak perempuannya bergolongan darah A adalah
Oke. Oh, bara sudah ya, bara B. Oke. Mulai dari bara ya di sini ya yang menjawab ya. Bara, Nazril, Riri, Sinta, oke, sudah ya. Yang lain? Oke. Keluar sendiri. Keluar sendiri. Oke, yang lain? Oke, di sini ketentuannya ya, kalau golongan darah B, genotipnya berarti ada 2 macam, ya. Kalau B berarti IB, sama IB, I0. Kemudian kalau golongan darah apalagi di sini kalau AB itu hanya satu genotipnya IA, IB, ya. Mereka memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kemungkinan anak perempuannya bergolongan darah A. Kalau bergolongan darah A gimana? Nah, kalau kemungkinan bergolongan darah A, jika yang golongan darah B-nya itu adalah yang heterozigot yang ini. Ya. Nah, kalau yang heterozigot coba kita silangkan IB, I0 disilangkan dengan IA, IB. Maka hasilnya apa? IA, IB, ya. Nah, nantinya IB, ya. IA, I0, IB, I0, ya. Jadi yang golongan darah A-nya ini ada berapa persen? Ada 1/4 ya. 1/4, ya kan? 1/4 ya. 1/4, ya. 1/4. 1/4 itu berarti 25% jika heterozigot. Berarti jawabannya bisa ini, ya. Atau jika ayahnya homozigot. Kalau homozigot juga bisa kemungkinan AB dengan homozigot itu yang ini. IB, IA, IB, ya. Ada kemungkinan golongan darah A belum? Ada kemungkinan golongan darah A enggak? Enggak ada, ya. Jadi bisa juga ini, ya. Oke. Jadi jawabannya yang mana nih? Ada 2 kemungkinan. Tapi yang pasti adalah kalau AB dengan BB yang homozigot ini pasti 0. Jawabannya kemungkinannya adalah yang D, ya. Kenapa yang B salah? Di sini ada kemungkinan anak perempuan. Kalau anak perempuan berarti harus 25%, ya. Anak perempuan itu kemungkinannya berapa? 50% kan? Nah, harus dikalikan 50% lagi. Harusnya di sini 12,5% ya. Kalau untuk anak perempuannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, ya. Yang D itu yang nggak mungkin. Oke, itu ya untuk hereditas. Kalian bisa eksplor lagi untuk soal-soal hereditas ya, dengan soal-soal yang lebih bervariatif ya. Tapi untuk batasan untuk KSN untuk SMP ini tidak sampai ke penyimpangan-penyimpangan hukum Mendel ya. Cukup penyilangan-penyilangan di hibrid, monohibrid, atau kalau enggak hereditas manusia ya. Hereditas manusia itu meliputi apa saja? Meliputi golongan darah ya. Kemudian kayak sifat albino dan lain-lain itu biasanya suka ada juga. Oke, kita masuk ke materi yang baru lagi yaitu bioteknologi ya. Nah, ini ya kita lihat ya. Di sini ada berbagai macam produk ya. Nah, kira-kira kenal nggak dengan produk-produk yang ada di gambar ini? Kenal nggak? Ada oncom, ada ini apa namanya? MSG, monosodium glutamat. Nah, ini ada buah yang ada segel GMO. GMO itu artinya apa? Ada genetic modified organism. Jadi ini hasil dari modifikasi DNA loh. Nah, ini buah-buah ini hasil modifikasi DNA. Kemudian ada yogurt, nah ini ada coronavirus vaksin ya. Ini merupakan produk-produk dari bioteknologi ya. Nah, bioteknologi ini pengertiannya apa sih? Bioteknologi ini kalau secara kata itu ada bio dan ada teknologi. Artinya apa? Artinya pemanfaatan agen biologis untuk menghasilkan produk dan jasa ya. Nah, agen biologisnya bisa berupa apa saja? Tentu bisa berupa sel, jaringan, DNA, atau yang lebih kecil lagi ya. Hasil turunan-turunannya bisa enzim atau bisa juga individu bersel satu atau mikroba. Nah, untuk prinsip bioteknologi ini ada 3 prinsip. Yang pertama harus ada agen biologi
yang bekerja di sana, ya bisa berupa mikroorganisme atau bisa juga berupa enzim, ya. Kemudian yang kedua adanya penggunaan teknologi, ya, sehingga bisa memanfaatkan atau mengaplikasikan penemuan ilmu dengan menggunakan alat-alat yang canggih, ya, yang apa ya lebih membantu dalam proses pembentukan produknya. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga atau prinsip yang ketiga itu harus menghasilkan produk dan jasa. Nah, ini ya prinsip-prinsip dari bioteknologi. Oke, berikutnya. Nah, untuk macam-macamnya sendiri bioteknologi itu ada dua macam. Ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Apa sih bedanya? Yang untuk bioteknologi konvensional biasanya bioteknologi ini menggunakan mikroba atau enzim, ya. Yang kedua bisa menghasilkan produk makanan atau antibiotik biasanya. Dan yang ketiga tidak ada rekayasa genetik, ya, dalam penggunaan proses ini. Kemudian untuk bioteknologi modern biasanya adanya rekayasa genetik, ya, kemudian memakai peralatan yang canggih, kemudian dilakukan dengan keadaan kondisi yang steril, ya, kemudian memiliki hasil produksi yang berkualitas, dan tentunya karena bioteknologi modern ini menggunakan biaya yang mahal, ini tentu hasilnya itu dalam jumlah yang massal atau yang besar, ya. Sayang kalau jumlahnya kecil, ya, karena memang produksinya lumayan bisa memerlukan budget yang lebih banyak. Nah, ini contoh untuk bioteknologi konvensional, ya. Kalau bioteknologi konvensional biasanya produknya itu adalah produk-produk makanan atau produk fermentasi biasanya. Contohnya keju, ya. Keju ini mikroba untuk pembuatan kejunya ini dibantu oleh beberapa jenis bakteri atau beberapa jenis jamur seperti Propionibacterium untuk bakterinya. Untuk jamurnya ada Penicillium chamberti sama ada Penicillium roqueforti. Nah, ini jenis-jenis kejunya, ya. Kemudian yogurt, ya, mikrobanya bakteri. Biasanya di agen biologisnya itu ada Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Kemudian kefir. Kefir ini ada Lactobacillus bulgaricus, ya. Kemudian roti, tape, wine, bir, alkohol, ya. Ini biasanya dibantu oleh agen biologisnya berupa Saccharomyces cerevisiae. Ini jamur, ya. Kemudian ada biopestisida. Biopestisida biasanya dia menggunakan bakteri alami, yaitu berupa Bacillus thuringiensis, ya. Nah, tentu kalau seandainya ada proses teknik plasmid, ya, ini masuknya ke bioteknologi modern, ya. Kemudian ada antibiotik penisilin, dia menggunakan jamur Penicillium notatum atau Chrysogenum atau Caesocolum. Kemudian untuk pemurnian logam, ya, dia menggunakan Thiobacillus peroxidans. Masih banyak lagi, ya. Ada untuk pengolahan limbah. Kalau untuk pengolahan limbah biasanya menggunakan Methanobacterium atau Methanobacillus. Ini biasanya untuk merubah limbah menjadi biogas atau gas metan atau yang lain. Kemudian nata de coco biasanya dengan menggunakan Acetobacter pseudomonas. Kemudian mentega ada Leuconostoc stremoris sama Streptococcus lactis. Kemudian ada antibiotik yang berasal dari bakteri. Kalau yang tadi jamur, ya, ada Streptomyces venezuelae. Ya. Kemudian ada antibiotik tetrasiklin, sama dari Streptomyces, cuma varietas ya, jenisnya berbeda. Ada Aureo patiens. Streptomycin ada Streptomyces griseus dan sebagainya. Ini banyak banget, ya. Oke, berikutnya ada teknologi cloning. Kalau teknologi cloning berbagai macam, ya, tergantung dari tingkatannya. Bisa dari tingkatan sel atau tingkatan organisme atau tingkatan jaringan juga bisa, ya. Makanya di sini tipe-tipe cloning itu ada beberapa macam. Ada cloning molekuler, ya. Contohnya ada cloning DNA atau genom, ya. Nah, untuk cloning DNA genom ini biasanya menggunakan teknik kayak replikasi DNA kayak gitu, ya. Kemudian ada cloning sel untuk memperbanyak populasi sel, ya. Dari satu sel dikembangkan menjadi banyak sel. Kemudian ada cloning organisme, ya, menciptakan organisme yang identik, ya. Contohnya domba Dolly itu, ya. Cloning manusia. Nah, ini dalam tanda kutip, ya, artinya kalau ada etika biologi, biasanya setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda-beda, ya. Tapi kalau di Indonesia ini hal yang ilegal untuk cloning manusia, nggak boleh.
Kemudian cloning reproduksi ya, membuat salinan genetik yang identik dari suatu organisme. Sama satu lagi ada cloning terapeutik. Kalau cloning terapeutik ini salah satu produk cloning ya yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit tertentu yang isinya tujuannya adalah untuk pengobatan biasanya. Oke, berikutnya, nah ini contoh dari cloning reproduktif ya. Ini yang sudah dilakukan, contohnya dalam penciptaan domba doli ya. Nah, domba doli ini diciptakan oleh tiga. Ada beberapa domba yang terlibat ya. Domba yang pertama diambil sel telurnya, domba yang kedua diambil sel dari mamainya ya atau sel tubuhnya. Nah, sel tubuhnya tersebut nanti si intinya yang diambil ya. Nah, inti sel ini nanti dimasukkan ke dalam sel telur. Nah, kemudian dibiarkan berkembang ya selama pembelahan. Terus melibatkan domba yang ketiga untuk memasukkan hasil dari pembelahan tersebut sampai dia membentuk embrio si domba doli ini. Berikutnya ada cloning terapeutik. Contoh cloning terapeutik itu biasanya dalam dalam cloning hemasitoblas. Hemasitoblas itu stem cell pada darah ya. Buat orang-orang yang menderita kayak leukemia atau kelainan darah tertentu, biasanya nanti akan diambil stem cell dari darah dari orang yang sehat ya. Kemudian dimasukkan ke dalam media kultur, kemudian dibiarkan sampai dia normal, kemudian baru nanti dimasukkan kembali ke sel-sel yang memang mana nih yang perlu diperbaiki ya. Nah, ini teknologi cloning terapeutik. Nah, ini terapi gen juga sama. Kalau tadi terapi ini ya secara seluler ya. Nah, kalau ini dalam tingkatan gen. Kalau dalam tingkatan gen contoh ada seseorang yang gen hormon pertumbuhannya itu tidak berfungsi. Nah, karena hormon pertumbuhan tidak berfungsi, nanti dicari nih gen yang memicu untuk pertumbuhan hormon pertumbuhannya yang mana nih. Kalau sudah diidentifikasi ada ya, tinggal dimasuk ke dalam plasmid, kemudian dimasukkan ke dalam orang yang memang terganggu dengan hormon pertumbuhan ya. Nah, ini bisa digunakan dengan menggunakan terapi gen. Kemudian ada DNA rekombinan. Nah, untuk DNA rekombinan secara prinsipnya adalah proses penyatuan DNA ya, DNA yang diinginkan dengan bantuan plasmid ya. Nah, plasmid ini apa? Plasmid ini adalah DNA sirkuler, biasanya terdapat pada bakteri ya. Nah, DNA plasmid ini biasanya dia tidak DNA kosong, nggak ada gennya kalau di dalam bakteri. Karena nggak ada gennya, maka di sini bisa disisipkan ya sesuai dengan gen yang diinginkan. Nah, ini contohnya ini plasmid ya. Kemudian ada DNA yang diinginkan, tinggal dimasukkan ke dalam plasmid ya, sehingga si plasmid ini memiliki memiliki sifat yang akan dibawa. Dimasukkan lagi ke sel bakteri atau sel inang ya. Nanti di sana akan bekerja sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, ini tentu dalam DNA rekombinan ini melibatkan beberapa jenis enzim ya. Yang pertama enzim untuk memotong DNA-nya. Nah, ini yang dinamakan enzim restriksi. Kemudian ada enzim yang fungsinya itu untuk menambal ya atau menggabungkan DNA. Ini yang dinamakan ligase. Nah, ini contoh teknik dari plasmid sendiri ya. Ada plasmid dari EcoRI. EcoRI ini adalah satu segmen yang sudah sudah diidentifikasi biasanya, dan ini yang suka digunakan untuk plasmid ini. Kemudian DNA yang diinginkan nanti tinggal dimasukkan ke dalam plasmidnya, kemudian dimasukkan ke dalam bakteri. Contohnya ini untuk menghasilkan antibiotik ya sesuai yang diinginkan ya. Nanti dimasukkan ke bakteri. Nah, bakteri ini pertumbuhannya kan cepat ya. Dia akan menghasilkan antibiotik gitu dalam waktu yang cepat. Nah, ini contoh produk DNA rekombinan. Yang pertama antibody rekombinan ya. Kemudian bisa juga protein terapeutik ya. Salah satu contohnya protein terapeutik itu ada insulin, interferon, albumin serum dan lain-lain. Vaksin juga sama, bisa dilakukan dengan DNA rekombinan ya. Terapi gen, produk pertanian, produk bioremediasi dan masih banyak lagi. Kemudian ada tanaman transgenik. Nah, kalau tanaman transgenik dia menggunakan agen sama, dia menggunakan plasmid tapi dari bakteri Agrobacterium biasanya ya. Nah, dari plasmid Agrobacterium ini nanti dimasukkan sifat yang bagus, DNA sifat yang bagus, kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri, kemudian nanti dikembangkan kembali, dimasukkan ke dalam sel tumbuhan, nanti dibiarkan ya
sehingga nanti akan menghasilkan produk sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, setelah sel itu sesuai dengan yang diinginkan ya, nanti si sel tersebut nanti dikembangbiakan ya sesuai dengan konsep kultur jaringan. Nah, sel yang dikembangbiakan itu kan yang dinamakan kalus ya. Nanti si kalus ini nanti akan berubah menjadi plantlet atau tanaman kecil yang belum sempurna ya, baru nanti dikembangkan seperti ini. Jadilah tanaman transgen. Kemudian ada teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma ini disebut juga dengan fusi sel. Artinya menggabungkan dua sel ya yang berbeda ya. Ini contoh dari fusi sel untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Nah, untuk antibodi monoklonal ini dia menggabungkan dua sel. Yang pertama sel limfosit B dengan sel kanker atau mieloma. Nah, sel limfosit ini berfungsi untuk menghasilkan antibodi ya. Kenapa digabungkan dengan sel kanker? Karena sel kanker ini perkembangbiakannya cepat ya. Nah, untuk menghasilkan antibodi pun akan lebih cepat. Nah, ini kultur jaringan ya. Kultur jaringan ini merupakan salah satu teknik dari propagasi ya yang memang dinilai paling tepat ya untuk menghasilkan dalam jumlah organisme yang banyak ya untuk produknya. Nah, kultur jaringan ini biasanya dilakukan pada tumbuhan karena memanfaatkan dari sifat tumbuhan tersebut. Dia memiliki sifat totipotensi. Ya, diambil jaringan atau kalus, nanti dikembangkan di dalam medium ya yang sudah disempurnakan. Kemudian si kalus tersebut berubah menjadi plantlet. Ya, plantlet ini tanaman yang belum sempurna. Kemudian baru nanti kalau udah agak besaran dipindahkan ke medium tanah. Hasilnya dapat yang pertama hasil dari kultur jaringan adalah keturunannya itu akan sama persis sifatnya dengan induk ya. Kemudian jumlah keturunannya tersebut bisa dihasilkan dalam jumlah yang banyak, cepat dan tentunya seragam sifatnya. Berikutnya ada bayi tabung atau fertilisasi secara in vitro. Nah, untuk bayi tabung atau fertilisasi secara in vitro artinya fertilisasi yang dilakukan di luar tubuh ya. Sel sperma diambil, sel telur diambil. Ini biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu yang tidak mendukung terjadinya proses kehamilan ya di dalam tubuh secara normal ya. Biasanya ini dibantu dengan bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Nah, setelah diambil masing-masing sel gamet ya, kemudian dimasukkan ke dalam satu medium, nanti dibiarkan untuk terjadinya fertilisasi sendiri ya. Nanti kalau sudah terjadi fertilisasi dibiarkan untuk menjadi zigot ya. Nanti kalau seandainya sampai zigot tersebut membelah sampai ke pembelahan sekian kali, nanti si embrio tersebut ditanam ke dalam rahim ya. Nah, ini yang dinamakan fertilisasi in vitro ya. Berikutnya, nah ini yang terupdate ya, ada HGP atau Human Genome Project ya. Nah, HGP ini tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasi seluruh gen yang ada di dalam tubuh manusia ya. Nah, ini tentu ada tujuannya juga. Kenapa mengidentifikasi gen? Agar si gen-gen tersebut terrekap informasi DNA manusia yang ada. Artinya ketika ada kelainan dan lain-lain, ini bisa teridentifikasi dengan cepat. Ya. Nah, ini perkembangan project HGP ya, dimulai dari tahun 1990 sampai 2003 ya, sampai menghasilkan satu produk. Kemudian ada bioteknologi untuk lingkungan ya. Nah, biasanya kalau bioteknologi untuk peranan dalam lingkungan ini salah satunya ada bioremediasi. Bioremediasi ini salah satunya adalah untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran. Ya, pencemaran yang diakibatkan oleh minyak yang tumpah atau yang lain-lain. Inti dari bioremediasi ya artinya senyawa yang besar nanti diperkecil ya, dijadikan senyawa yang lebih kecil sehingga senyawa kecil ini bisa kembali bersih ya dan alami. Terus ada biomining atau pemisahan logam ya. Ini biasanya dilibatkan oleh beberapa macam mikroorganisme seperti Thiobacillus peroxidan, Leptospirillum peroxidan atau Metalosphaera sedula. Nah, kemudian ada pitoremediasi. Kalau pitoremediasi ini salah satu fungsinya atau tujuannya adalah untuk menghilangkan pencemaran logam berat ya di suatu lingkungan ya, bisa di tanah atau di air ya,
dia biasanya menggunakan tanaman tertentu atau agen tanaman tertentu. Salah satunya yang bisa digunakan untuk fitoremediasi itu adalah eceng gondok ya. Jadi limbah sebelum dibuang itu kan hasil pengolahan limbahnya itu harus bersih ya. Jadi harus tidak ada logam berat dan lain-lain. Nah, itu salah satu untuk menghilangkan logam berat tersebut ya, ini bisa dibantu oleh agen tanaman atau tumbuhan. Nah, ini proses ini yang dinamakan fitoremediasi. Oke, sudah itu bioteknologi. Kita latihan soal seperti biasa. Sudah siap? Oke, soal yang pertama. Apa jawabannya? Silakan. Halo, silakan. Jawabannya apa ini? Ya, Sinta sudah. Najril. Oh, udah semua ya, mulai dari Bara. Najril, Sinta, Rahel, Riri. Oke, rata-rata menjawab D. Benar nggak? Di bawah ini merupakan contoh penerapan bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik. Iya, jawabannya betul. Pemuliaan tanaman yang tahan hama ya. Ia dibantu dengan rekayasa genetik ya. Biasanya penggabungan untuk memperoleh tanaman yang tahan hama ini dia menggunakan plasmid dari Agrobacterium. Betul jawabannya? D. Lanjut ke soal berikutnya. Ilham nggak ada F, Ilham. Ini. Ahli kultur jaringan tumbuhan menyatakan bahwa teknik cloning dapat menghasilkan hal berikut. Kecuali. Oke, terima kasih Bara. Ada satu bahasan lagi ya, forensik kayaknya sempat untuk dibahas ya. Riri sudah, Najril juga sudah, semuanya jawabannya sama ya. Sepakat dengan jawaban yang B. Oke, kita lihat. Ahli kultur jaringan tumbuhan menyatakan bahwa teknik cloning dapat menghasilkan hal berikut. Kecuali. Oke, kecuali berarti sifatnya harusnya sama ya dengan induk ya. Yang B, tumbuhan dengan beragam sifat baru ya. Iya, salah. Jawabannya adalah B, betul ya. Oke, lanjut. Ini. Rekayasa genetik telah menghasilkan tanaman transgenik berikut. Kecuali. Kecuali. Kok banyak kecualinya ya? Ya. Kedelai kayak protein betul ya. Jagung tahan hama betul. Padi dengan karoten betul ya. Itu golden rice ada ya. Iya, yang bukan itu adalah tomat berumbi kentang. Bagaimana cara membuat tanaman tomat berumbi kentang? Bisa ya dengan cara okulasi ya, penyambungan ya. Gak harus dengan rekayasa genetik ya. Oke. Yang D betul jawabannya. Yang ini. Kok ini? Di bawah ini merupakan contoh produk hasil bioteknologi kecuali. Ya, ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Oke, macam-macam nih jawabannya ya. Oke, Ilham jawab D, Agung jawab D. Oke, kita lihat ya. Wah, ini kakak hilangkan dulu ininya. Mau diganti pen saja.
Oke, di bawah ini merupakan contoh produk hasil bioteknologi domba cloning. Bisa ya dengan proses cloning tadi. Bakteri penghasil insulin, rekayasa genetik tentunya. Kapas transgenik, rekayasa genetik. Yang bukan adalah yang C ya. Protein sel tunggal. Protein sel tunggal ini dengan cara ya mengembangbiakan chlorella ya atau spirulina atau Saccharomyces tanpa ada rekayasa genetik ya. Jawabannya adalah C ya. Karena dia hanya ini aja, hanya apa namanya? Kayak numbuhin aja ya, tanpa ada rekayasa dan apa-apa. Berikutnya, hibridoma merupakan fungsi sel kanker dengan sel limfosit B. Penggunaan sel kanker pada teknologi hibridoma dilakukan dengan alasan apa? Oke. Langsung jawab ya. Apa? Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah banyak jumlahnya. Ya, sifat sel kanker coba. Sel kanker ini membelahnya gimana? Sangat cepat. Jadi dia bermitosis sangat cepat atau reproduksinya cepat ya. Jawabannya adalah yang D. Lanjut. Nah, ini. Cloning masih merupakan kontroversi antara bencana dan keberhasilan. Dalam bidang bioteknologi, cloning manusia merupakan rekayasa genetik yang dilakukan pada tingkat cloning manusia nih. Tingkat apa? Tingkat sel, tingkat organisme, organ, atau jaringan? Yang A, organisme ya, Nurul. Nazril B jawabannya. Oke. Kayaknya ini 2 soal lagi ya. Kita langsung ke ini. Oke, kita bahas aja. Ya, untuk cloning manusia ini di tingkatan jawabannya adalah D, sel. Kan dari 1 sel. Sama halnya dengan domba Dolly ya. Lanjut. Nah, ini. DNA bakteri yang bentuknya melingkar dan berada di luar kromosom dinamakan DNA sirkuler atau plasmid ya. Oke. Oh, masih ada. Pemanfaatan bakteri untuk mendapatkan insulin secara bioteknologi, dia menggunakan rekayasa genetik. Ya, B jawabannya. Ini ciri khas mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai model untuk penelitian bioteknologi. Pertumbuhannya cepat dan non-patogen. Oke, kita masuk ke biologi forensik yang terakhir ya. Akhirnya ya, masih sempat untuk membahas ini. Apa sih biologi forensik? Nah, forensik. Nah, kalau orang-orang yang mau ini apa namanya yang suka detektifan, suka nih ya biologi forensik. Artinya menggabungkan keilmuan biologi untuk apa namanya? Untuk menemukan apa namanya? Menemukan apa ya? Ini bukti-bukti ya, bukti-bukti kejahatan atau bukti-bukti yang diperlukan dalam proses ini peradilan dan lain-lain ya. Oke, kita akan bahas ini. Nah, kata forensik tadi biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan pengadilan. Nah, forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan pembuktian secara fisik ya. Dan biasanya ini sangat dipertimbangkan ya untuk apa ya, untuk dijadikan sebagai argumen dalam pengadilan. Nah, pembuktian ini bisa beberapa cara ya pengamatannya. Bisa secara biologi, kimia, dan fisika. Nah, untuk biologi biasanya dilihat dari kerusakan jaringan korban, penyebab kematian korban. Kemudian kalau kimia, bahan-bahan apa saja nih yang terdapat pada badan korban ya. Terus kalau fisika ini berhubungan dengan kayak apa namanya kayak ditembak atau dijatuhnya seperti apa ya, gerak peluru dan lain-lain. Nah, ini bisa dikaji ya. Oke. Nah, bidang kerja forensik, nah biasanya bidang kerja ahli forensik ini memberi penjelasan ilmiah tentang suatu perkara kriminal berdasarkan bukti fisik ya. Bila yang dihadapi adalah peristiwa pembunuhan, maka yang dijelaskan adalah identitas korbannya, sebab-sebab kematiannya apa, cara matinya bagaimana, dan waktu terjadi kematiannya kapan ya. Ini bisa diukur ya dengan bidang tertentu.
Yang pertama perlu ada proses identifikasi ya. Nah, untuk tujuan untuk mengenal jati diri seseorang biasanya kalau dilihat dari fisik itu ya, melihat dari dokumen ya. Dia bawa KTP enggak? Kalau ada KTP yang jelas, oh si ini ya. Kemudian metode visual, wah kenal nggak dengan penampakan orang tersebut korbannya? Ah nggak kenal, kalau nggak kenal berarti lihat lagi. Kemudian pakaiannya seperti apa? Kalau seandainya kan kadang-kadang korban itu ditemukan itu dalam kondisi yang sudah lebam atau apa ya, kondisinya nggak bisa dikenal. Nah biasanya dari pakaiannya, terakhir pakaiannya apa ya? Biasanya keluarga korban tahu ya, perhiasannya apa. Nah kemudian sidik jarinya juga ya, karena sidik jari itu biasanya sudah terekap ya di kepolisian atau di yang lain. Medisnya seperti apa, susunan giginya ya, kemudian serologinya, serologi itu darahnya ya, golongan darahnya dan lain-lainnya, kemudian eksklusinya dan lain-lain. Kemudian penentuan jenis kelamin ya. Nah, ini paling sulit kalau seandainya korban itu apa ya, yang tinggal tulang belulang ya. Artinya yang sudah ditemukan dalam kondisi yang tidak utuh ya. Nah, tentu di sini harus bisa diidentifikasi nih apa namanya? Harus dikenali dulu ya tanda kelamin sekundernya ya. Kemudian tanda kelamin primernya, alat kelaminnya apa ya bisa kita tentukan itu ya. Kemudian biasanya kalau seandainya sudah hanya tulang saja, kalau di biologi itu bisa ditentukan pria wanita itu dari anatomi tulang. Anatomi tulangnya dari mana? Tulang kemaluan. Tulang kemaluan itu kalau perempuan sama laki-laki itu berbeda. Kalau tulang kemaluan pada perempuan jarak antara tulang kemaluannya itu agak terbuka. Kalau laki-laki enggak. Kemudian pemeriksaan selnya ya, sitologinya, ketahapan selnya, DNA-nya seperti apa dan lain-lain. Dan memperkirakan usia. Nah, kalau untuk memperkirakan usia biasanya dilihat dari apa? Yang pertama mungkin dilihat dari fisik secara keseluruhan ya. Bisa dilihat dari apa namanya? Kulitnya ya. Kemudian dari rambutnya dan lain-lain. Memperkirakan tinggi badan juga ini salah satu bentuk dari identifikasi. Nah, prinsip biologi dalam forensik yang pertama biasanya dilihat dari ciri-ciri kehidupan ya. Biasanya suhu tubuh di atas suhu lingkungan ya. Kemudian sistem peredaran darahnya masih berfungsi atau enggak, kemudian sistem pernapasannya masih berfungsi atau enggak, sistem sarafnya bagaimana, masih berfungsi atau enggak. Nah, kalau seandainya tidak berfungsi, ya berarti ada tanda-tanda kematian. Nah, tanda-tanda kematian ini ada beberapa jenis kematian ya, ada kematian secara kematian sel, sama ada kematian secara sistemis ya, atau kematian yang didasarkan dari kematian saraf ya, kematian otot dan lain-lain. Kemudian apakah terjadi aspeksia atau hipoksia? Biasanya untuk kondisi tertentu ya, seperti kekurangan oksigen atau tenggelam dan lain-lain. Nah, ini ada pengertian dari aspeksia. Aspeksia ini gangguan pada pertukaran pernapasan. Biasanya gangguan pertukaran pernapasan ini bisa diakibatkan oleh kayak dibekam gitu ya, nggak bisa napas sama sekali. Ini bisa kita lihat, dia terjadi asfiksi. Atau karena tenggelam juga sama, ini bisa mengakibatkan asfiksi juga. Atau keracunan karbon monoksida ya. Nah, kalau hipoksia ini keadaan ketika sel gagal melakukan metabolisme secara efisien. Ini biasanya keadaan ini terjadi karena sel tidak memiliki cukup oksigen ya. Oke. Nah, ini hipoksia terjadi karena gabungan dari beberapa peristiwa. Ada hipoksik hipoksia, ini gagal oksigen masuk ke sistem peredaran darah. Ada anemik hipoksia, ini kurangnya oksigen dalam darah sehingga tidak cukup untuk melakukan metabolisme. Ada stagnan hipoksia, ini peristiwa terganggunya peredaran darah. Ada histotoksis hipoksia, ini bila oksigen dalam darah ini tidak dapat digunakan oleh sel atau jaringan. Ya, misalnya oksigen dalam darahnya ini apa ya, terikat oleh zat kimia tertentu ya dan berdifusi di dalam sel atau jaringan. Oke, kalau ngomongin kematian, di sini ada beberapa jenis kematian ya. Yang pertama ada mati somatik atau mati badan. Nah, keadaan mati badan ini jika beberapa sistem tidak berfungsi, seperti sistem peredaran darah terhenti, pernapasan terhenti. Kemudian sistem saraf juga terhenti. Kemudian ada mati suri. Nah, kalau mati suri, keadaan terganggunya sistem peredaran darah, jadi hanya terganggu, bukan tidak berfungsi. Dia hanya terganggu. Terus sistem pernapasan juga terganggu, sistem saraf juga terganggu, tapi gangguannya ini tidak tetap. Kemudian ada mati seluler. Kalau mati seluler ini biasanya diawali dengan si sel-sel itu salah satu indikasinya dari hipoksia tadi ya.
tidak tersuplai oleh oksigen. Kalau tidak tersuplai oksigen berarti respirasi sel itu terhenti, energi tidak bisa dihasilkan dan akhirnya bisa menyebabkan kematian juga. Ya. Kemudian luka juga ada beberapa macam ya. Ada luka memar. Luka memar ini biasanya karena ada pukulan dari benda tumpul. Kemudian luka lecet, luka robek ya akibat benda tumpul, luka robek akibat benda tajam. Ini berbeda sobekannya ya. Luka bakar atau luka akibat tembakan. Kemudian untuk penyebab dan cara kematian juga ini bisa diidentifikasi ya melalui biologi forensik ini. Bisa karena ada penjeratan atau pencekikan. Kalau pencekikan biasanya di daerah ininya tentu ada ininya, ada apa namanya, ada guratan-guratannya ya. Terus penjeratan dengan alat, kalau dengan alat berarti kalau dengan kayak tali atau apa ini bisa terlihat. Penggantungan atau pembekapan, penyumbatan, tenggelam atau keracunan ya. Ini bisa dilihat oleh forensik. Terus bisa memperkirakan saat kematian ya, bisa dilihat dari suhunya ya. Biasanya kalau orang meninggal itu suhunya akan turun ya. Terus terjadi kaku mayat. Kaku mayat itu nama lainnya adalah rigor mortis ya. Kemudian lebam mayat atau livor mortis ya. Kemudian dilihat dari isi lambungnya, perubahan pada matanya, korneanya apakah masih masih berfungsi atau tidak ya. Kadang-kadang orang mati korneanya masih bisa loh, masih masih bisa berfungsi ya. Maka dari itu kan orang-orang suka mendonorkan kornea ya. Kalau seandainya saya meninggal ada wasiat korneanya tolong bisa didonorkan gitu. Karena memang walaupun meninggal dalam jangka waktu beberapa jam itu kornea masih bisa diambil dan masih bisa berfungsi untuk digunakan oleh yang membutuhkan. Kemudian ada pembusukan, ada adiposer. Adiposer ini jaringan lemak adiposa ya. Kemudian karena ada proses kematian dan di sini tidak tergunakan ya, artinya si lemak tersebut nanti akan terurai secara kimiawi ya. Nantinya diakhiri dengan proses pembusukan. Terus pengambilan sampel pada korban yang tewas biasanya diambil kalau keracunan ya, kalau seandainya diagnosisnya ini keracunan, biasanya diambil isi lambungnya. Terus diambil hatinya ya, sampel hatinya, darahnya, terus bagian ususnya juga. Terus kalau lebih lanjut lagi bisa diambil bagian-bagian yang lain, jaringan-jaringan lain. Nah itu ya sedikit tentang biologi forensik ya. Dan ini sebenarnya biologi forensik itu sangat luas ya. Cuma dari soal itu yang suka keluar itu dari tahap kematian, terus kayak pengambilan sampel dan lain-lain. Sempat sidik jari juga ya. Biasanya kalau sidik jari itu ada beberapa macam kayak arts, whorl dan lain-lain ya. Itu nanti bisa dilihat ya di sumber-sumber yang lain. Oke, kita latihan soal karena waktunya waktunya di sini sangat terbatas, 7 menit lagi ya. Soalnya juga nggak terlalu banyak. Oke, soal nomor ini. Waktu kematian jaringan dan organ setelah kematian somatik berbeda-beda, bergantung pada ketahanan sel atau jaringan. Apa kira-kira jawabannya? Silakan. Di sini jaringan atau organ berikut yang memiliki waktu paling lama mati setelah kematian somatik. Oke, ada yang menjawab A, ada yang menjawab D. Tadi ya, iya. Oke, ya betul jawabannya adalah D. Kita lihat ya pembahasannya ya. Kalau otak itu paling singkat ya. Setelah divonis terjadinya mati ya atau kematian, otak itu dalam jangka waktu 4 menit ya, otak juga akan mati ya. Nah ini otak dan sistem saraf itu 4 menit pasca mati ya. Otot 2 jam ya. Jadi masih ada respon kalau seandainya dia sesudah mati, otot itu masih ada respon ya. Karena masih ada sisa-sisa energi atau ATP di dalam glikogen atau glikogen otot dan lain-lain. Nah, yang paling lama itu pada bagian dilatasi pupil dan kornea itu sekitar 20 jam. Nah, ini tahapan setelah pasca kematian. Yang pertama ada lebam, ya, lebam mayat atau yang dinamakan livor mortis. Nah, lebam mayat ini diakibatkan dari peredaran darah kan tidak mengalir ya, sehingga si darah itu akan terhenti di bagian-bagian tertentu, khususnya di bagian vena. Nah, di bagian-bagian vena ini nanti akan menimbulkan lebam ya. Kemudian setelah itu ada kaku mayat atau rigor mortis. Tadi ya, kaku mayat ini diakibatkan asupan kalsium berkurang sehingga proses relaksasi terhenti jadi kaku. Setelah kaku nanti lemas kembali. Terjadi penurunan suhu tubuh.
kemudian diikuti dengan pembusukan, mumifikasi, dan terakhir ada adiposera. Adiposera itu tadi penguraian jaringan lemak ya, itu yang paling lama. Lanjut, kayaknya satu lagi deh soalnya, cuma 2. 3 kita. Ini apa? Di bawah ini yang merupakan tanda kematian karena tenggelam di laut. Apa jawabannya? Ayo. 1, 2, 3. Ya, kematian tenggelam di laut sama di air tawar beda loh. Sesuai dengan sifat kepekatan dari airnya. Kalau air laut itu kan hipertonis ya. Kalau hipertonis berarti efek ke darahnya itu apa coba? Ya kalau hipertonis dia tidak hemolisis ya. Hemolisis itu hancur. Drenasi si darah-darahnya ya. Nah kalau hemolisis, hemodilusi sama tidak terjadi fibrilasi ventrikel ini terjadi pada tenggelam di air tawar ya. Kenapa? Karena air lingkungannya itu encer sehingga ini akan mengakibatkan si sel-sel darahnya pecah atau hemolisis ya. Kemudian hemodilusi yang berat ya karena tekanan sistolnya signifikan sehingga tidak terjadi fibrilasi ventrikel. Nah, efeknya apa? Yang paling mungkin yang D ya, paru-paru membesar. Kenapa? Karena air yang masuk itu kan sifatnya hipertonis. Nah, hipertonis tersebut nanti bisa membantu untuk menarik cairan ya. Itu terkumpul pada bagian cairan interstisial paru-paru sehingga paru-parunya itu akan membesar. Dan pada akhirnya nanti akan ngambang kan ketika paru-paru membesar tersebut. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, ini penjelasan lebih lengkapnya ya. Nanti akan terjadi edema yang hebat ya. Oke, ini yang terakhir. Dalam satu kasus kriminal, seseorang ditemukan tewas. Dalam kasus tersebut, polisi forensik akan dapat mengungkap pelaku pembunuhan dengan mengambil dan mengamankan sampel berupa apa? Untuk menentukan pelakunya nih. Sampel apa nih? Rambut, darah, DNA. Oke, Rahel udah. Najril B, darah korban. Intan A, oke. Macam-macam ya jawabannya ya. Menarik. Ilham. Agung, oke. Bara apa Bara? Hansa? Tumben Bara belum menjawab. Bara A, oke. Ya, ngambil sampel apa? Kok korban yang diambilkan? Yang diambil pelaku. Kalau pelaku berarti apa coba? Ada kemungkinan cipratan darah. Mungkin si pelakunya itu akan meninggalkan apa coba? Meninggalkan bekas bekas pelaku. Iya, darah pada kuku korban ya. Kan biasanya korban kalau seandainya dia meninggal sebelumnya melawan dulu ya. Nah, bisa aja dia ngambil tuh meninggalkan bekas darah di bagian kuku. Nah, itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengungkap pelaku pembunuhannya siapa ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Bukan yang A, bukan yang B, bukan yang C. Oke, ini soal yang terakhir kayaknya ya. Mungkin itu yang bisa kakak sampaikan. Nggak terasa ya, tadi mungkin agak kejar-kejaran menjelaskan materinya karena materinya cukup banyak ya. Itu saja dari kakak, terima kasih atas atensinya. Kakak kembalikan lagi ke Bu Nenden, silakan Bu. Nanti untuk bahan nanti kakak rapikan dulu ya. Siap, terima kasih Kak Mamat. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pertemuan hari ini. Adik-adik, besok kita bertemu lagi jam 10 pagi dengan Kak Arfan, dan materi hari ini materi biologi terakhir. Kalau link recordnya sudah dikasih Kak Mamat, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin yang ini nanti malam lah, paling akhir juga besok mungkin saya upload ya. Dan jangan lupa untuk absen mengisi presensinya. Terima kasih, sehat semua. Terima kasih banyak Kak Mamat. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu lagi ya Kak ya. Baik Ibu. Iya. Oh iya, kalau untuk pretest kira-kira hari Sabtu setelah Kak Arfan atau bagaimana? Post-test ya Bu ya, setelah ya. Hari Sabtu aja. Hari Sabtu aja ya setelah Kak Arfan. Oke, baik, terima kasih. Itu mungkin pengumuman terakhir, dan untuk post-test sekali lagi saya ingatkan nanti setelah Kak Arfan. Jadi di jam 12. Terima kasih semuanya.
kita baca alhamdulillah bersama-sama untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Patuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, stop record.